Halo sahabat alam, sahabat anggrek alam Nusantara, sahabat anggrek alam Kalimantan, sahabat anggrek alam Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya dalam edisi kali ini. Saya akan mengulas sedikit tentang Coelogin, yakni Coelogin septemcostata. Coelogin septemcostata ya sahabat alam. Coelogin septemcostata dengan sinonim Coelogin membranifolia dari section Speciosae, mirip dengan Coelogin speciosa. Sedangkan untuk deskripsi ilmiahnya, klasifikasi ilmiah dari kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, dari Asparagales, keluarga Orchidaceae, subfamili Epidendroideae, suku Coeloginae, subsuku Coeloginae, genus Coelogin, spesies septemcostata. Nama ilmiahnya Coelogin septemcostata. Keterangan singkatnya, tanaman ini mekar di musim hujan, dominannya di musim hujan hingga pada awal musim panas, dengan bunga tunggal yang membuka secara utuh dengan lebar 4,2 cm. Ini seperti kelihatan di sini. Ya. Sedangkan distribusinya atau penyebarannya, tumbuhan yang ditemukan tumbuh di hutan dataran rendah beriklim tropis seperti Indonesia, tepatnya di Kalimantan, Thailand, Malaysia, Sumatera, dengan ketinggian 50 sampai 2300 meter dari permukaan laut. Budidayanya, sahabat, untuk budidayanya, tanaman biasanya ditanam di keranjang atau menggunakan pot air yang sesuai dengan keinginan sahabat, atau juga dengan ketersediaan bahan yang ada di lingkungan sahabat. Di sini saya menggunakan pot dari tempurung kelapa. Selain unik, murah meriah, dan juga lebih tahan dibanding dengan pot plastik. Kemudian kenapa tidak di pelitur atau di pernis atau dicat? Karena sak dari pelitur atau pernis atau cat itu akan meracuni perakaran di tanaman anggrek itu sendiri. Maka saya tidak melakukan pengecatan atau mempernis atau mempelitur di pot tempurung kelapa yang saya gunakan. Untuk Coelogin sendiri ya sahabat ya, memerlukan suhu yang dingin sampai ke hangat, dan diusahakan ditempatkan di tempat yang teduh atau di bawah shading net atau di bawah paranet, atau ditempatkan juga di bawah pohon, dan siram secara teratur ya sahabat ya, apalagi di musim panas. Karena kalau dibiarkan terpapar sinar matahari langsung, daunnya akan terbakar. Untuk sejenis anggrek juga disarankan tidak terkena panas matahari langsung, kecuali untuk jenis-jenis anggrek gurun. Kemudian bisa juga kita menggunakan
media kayu atau kulit kayu seperti yang di sini. Ada beberapa juga saya menggunakan kulit kayu. Nah, kita lihat penampilannya yang di pot. Bunganya cukup unik ya, cukup unik untuk di Coelogin septem costata. Sedangkan untuk di pasaran sendiri, di pasaran anggrek spesies ini jarang ditemukan, kecuali di akun saya menyediakan juga, yakni di akun online shop. Saya juga menyediakan di akun online shop, silahkan cek di akun online shop saya Ewaldus Heni, nanti akan ketemu dia Coelogin septem costata. Ini kita lihat penampilan bunganya dengan warna mahkota bunga yang berwarna krem, berwarna lembut. Kemudian kita lihat ke bagian lidahnya, ini ujung lidah berwarna krem juga, dan bagian dalam itu terdapat bulu-bulu halus yang berwarna kecoklatan, di menambah keindahan dan eksotik sekali ini ya. Ya, kita lihat dari bawah, ini sangat unik, cantik dan menarik. Tentu ini menjadi buruan para kolektor juga, khususnya di anggrek spesies. Sahabat alam, sahabat anggrek Nusantara, sebelum kita lanjut ke tayangan berikutnya, jangan lupa ya, tekan tombol lonceng, like dan subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan tentang liputan-liputan berikutnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagian lain di pengembangan Coelogin septem costata yang di tempat saya atau di pondok anggrek saya. Ini sementara kita lihat ya. Tadi saya sampaikan, selain menggunakan pot, kita juga bisa menggunakan kayu. Nah, seperti ini. Saya menggunakan potongan kayu, kemudian saya tempelkan lumut tanah, dan di bagian permukaan atas saya tempelkan bulb atau bagian dari anakan Coelogin septem costata itu sendiri. Nah, kita lihat berikutnya yang saya menggunakan media lain juga. Saya menggunakan media lumut tanah, kemudian saya tempatkan di pot cup sirup. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ternyata di sini juga sudah memunculkan calon bunganya. Ciri khas dari Coelogin septem costata itu sendiri, dia muncul bunganya bergantian, jadi tidak serentak. Sedangkan di satu tunas punya potensi untuk memunculkan satu tangkai bunga seperti yang kita lihat sebelumnya tadi ya, memunculkan satu tangkai bunga. Coba kita perhatikan. Nah, seperti ini tadi. Ini kalau ada gulmanya atau rumput yang mengganggu, silakan dibersihkan dan dibuang. Nah, seperti tampilannya yang saya menggunakan pot cup aqua. Ini bukan Coelogin septem costata ya sahabat, itu Coelogin swanniana. Ini mirip dengan bulbnya, yakni bulbnya bersegi. Jadi kalau sahabat menemukannya di alam atau di greenhouse penjual tanaman anggrek, bisa sahabat lihat
Ini kalau kita mau memperbanyak, kita tinggal potong di bagian bulbnya di sini. Sisakan 2 atau 3 bulb untuk kita kembangkan, dan nantinya satu bulb punya potensi untuk menghasilkan satu calon anakan. Seperti ini kita perhatikan ya sahabat. Cara budidayanya tidak susah, tergantung bagaimana dari kita untuk merawatnya. Yang pasti tanaman jenis Celogin ini tidak memerlukan media yang banyak dan media yang lembab. Dia memerlukan media yang poros tetapi tidak kering, jadi memerlukan media yang lembab. Nah, kita lihat lagi, kita jalan kembali ke tanaman Celogin Septem costata yang saya tempatkan atau saya tanam di potongan kayu. Baik, ya kita masuk. Nah ini dia, kita kembali lagi ke Celogin Septem costata yang saya tanam di potongan kayu, potongan ranting kayu. Potongan ranting kayu yang saya gunakan di sini tentunya kayu yang cukup keras, yang bisa bertahan 1 sampai 2 tahun, dengan harapan bisa merambat lebih cepat perakarannya di media kayu tersebut. Kemudian untuk distribusi juga untuk pengiriman, seandainya ada dari sahabat atau pelanggan saya yang berminat, akan lebih cepat dalam proses pengeringan media. Ya, ini kita tempatkan kembali di cantelan di sini. Ini kondisi daunnya, ini baru ya, baru 1 bulan saya tanam. Ini sudah mulai masuk perakarannya, sudah mulai menempel dengan baik di potongan kayu tersebut. Sahabat alam dan sahabat anggrek Nusantara, untuk di wilayah Kalimantan Barat sendiri penyebarannya cukup terbatas ya sahabat. Yang dominannya di Kabupaten Sanggau, dan sebagian di Kabupaten Landak, penyebaran dari Celogin Septem costata itu sendiri. Kita lihat. Baik, kita kembali lagi ke tanaman yang tadi berbunga. Kita lihat di sini, apakah ada di sini. Ternyata tidak ada, saya tempatkan di sini. Kita kembali lagi dalam perjalanan menuju ke lokasi anggrek Celogin Septem costata yang tadi saya tanam di pot tempurung dengan sistem gantung, dan ternyata hasilnya tidak mengecewakan. Kita berjalan sambil kita cek tanaman-tanaman yang lain, apakah sudah berbunga atau belum. Nah, ini jenis-jenis tanaman yang lain, jenis hoya. Pada liputan-liputan berikutnya nanti akan saya tampilkan jenis-jenis tanaman anggrek spesies yang lainnya dan jenis hoya yang lainnya, yang pada saat liputan mudah-mudahan sedang menunjukkan keindahannya. Nah ini dia, kita kembali lagi ke Celogin Septem costata yang lagi berbunga, yang saya tanam menggunakan pot tempurung kelapa. Nah kita lihat keindahannya. Sahabat alam, memang untuk di jenis anggrek spesies
waktu berbunganya tidak serentak, dan kadang-kadang kita juga susah untuk menentukan, susah untuk menjadwalkan kapan anggrek spesies itu berbunga. Maka pada saat dia berbunga, dia menunjukkan keindahannya seperti ini ya sahabat, ada kepuasan tersendiri karena kita berhasil membungakan si tanaman itu tadi. Ya, kita lihat ini nampak sekali ya keindahannya terpancar dari bunganya, bunga si anggrek Septem costata, Celogin Septem costata. Nah, ini kelihatan bagian dalamnya, bagian tugunya. Nah, ini dia. Nah, ini tak bosan-bosan. Dan ini yang hijau itu calon bunga berikutnya. Jadi setelah yang bunga pertamanya rontok, nanti akan muncul bunga berikutnya. Nah, ini kita perhatikan ya. Nah, ini dia. Kita zoom out sedikit. Nah, ini unik ya sahabat. Dan ini jarang sekali ditemukan di pasaran. Di pasaran anggrek alam di Kalimantan Barat sendiri agak susah ditemukan, dan untuk penyedianya juga sangat sedikit. Kebetulan di tempat saya lebih berkonsentrasi ke budidaya anggrek alam. Saya tangkarkan dan saya kembangkan, kemudian saya distribusikan ke pelanggan-pelanggan yang berminat anggrek alam, khususnya anggrek alam dari Kalimantan Barat. Nah, kita lihat kembali di bagian bulb yang tidak berdaun yang saya tanam, saya tempelkan di media kulit kayu. Di sini saya menggunakan kulit tengkawang. Kulit kayu tengkawang ini tumbuhan asli juga di Kalimantan Barat. Kebetulan ada pohon tumbang, saya ambil bagian kulitnya saja, dan saya rasa ini cukup cocok untuk pengembangan petanaman untuk jenis Celogin ya. Kita lihat ini mirip kulit pinus, cuman agak lebih lunak dari kulit pinus ya sahabat. Ini uji coba saya menggunakan kulit kayu tengkawang untuk media tanamnya ya, seperti ini. Kita simpan kembali, kemudian kita lanjut berikutnya. Kembali lagi ya sahabat, saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang belum menekan tombol loncengnya, silakan menekan tombol lonceng. Kemudian yang belum komen, silakan memberikan komentar, karena komentar yang sangat bermanfaat, yang sangat bagus untuk kemajuan channel ini dan untuk pengembangan budidaya anggrek alam itu sendiri, untuk menjaga kelestarian anggrek spesies Kalimantan Barat, anggrek spesies Indonesia yang mewarnai keindahan flora Nusantara, flora dunia. Nah, seperti ini kita lihat keindahannya terpancar, didukung dengan penampilan unik pot tempurung kelapa yang murah meriah. Pot tempurung kelapa itu sendiri yang dipandang sebagian orang itu sampah, tapi di saya itu bukan sampah. Saya bisa memanfaatkan untuk budidaya tanaman. Nah, seperti ini.
Ya sahabat, kalau sahabat alam, sahabat anggrek Nusantara berminat untuk mengkoleksinya, saya bisa menyediakan. Tinggal kontak saya di 085252469245. Bisa kontak langsung ke saya atau cek di akun Facebook saya Ewaldo Seni, atau di online shop saya cek saja di Ewaldo Seni, nanti akan muncul di mesin pencarian, akan muncul nama saya dan muncul jenis-jenis tanaman yang saya pasarkan. Seperti ini, kita lihat bulbnya. Iya. Sahabat, indah bukan? Tentu bagi sebagian orang ini bukan bentuk keindahan, tapi bagi saya ini bentuk keindahan karena ada kepuasan tersendiri karena saya berhasil membungakan anggrek alam Celogin septem costata di luar habitatnya. Sedangkan habitat ini, di habitatnya sendiri, ini ditemukan di hutan rawa yang agak kering, kadang juga ditemukan di pinggiran sungai yang di daerah rawa, daerah pinggir sungai besar, kadang juga ditemukan ya sahabat. Dalam penjelajahan saya di daerah-daerah yang berair deras, di sungai-sungai di gunung, di Riam, ini saya belum pernah temukan, tapi yang saat ini saya temukan di daerah rawa, di pinggiran sungai. Dengan penyebaran tadi saya sampaikan, di dominannya di Kabupaten Sanggau. Di tempat saya temukan jenis Celogin septem costata ini. Celogin septem costata sendiri diperkenalkan pertama kali di tahun 1903 dengan nama Celogin septem costata. Kemudian di tahun 1932 muncul sinonimnya, nama lain dari Celogin septem costata, artinya yakni Celogin membranifolia. Silakan sahabat cek di mesin pencari, tentu nanti akan muncul Celogin septem costata dan muncul juga Celogin membranifolia. Khusus di anggrek spesies ya sahabat. Anggrek spesies Kalimantan, anggrek spesies Indonesia tidak kalah menarik dengan anggrek spesies di luar, karena setiap jenis tanaman, setiap jenis spesies anggrek memiliki keunikan tersendiri, baik dari model daun, corak daun, model bunga, bentuk bunga, kemudian warna dari bunga, serta ada yang memiliki aroma yang khas. Kebetulan di anggrek Celogin septem costata ini tidak beraroma ya sahabat, jadi tidak wangi atau tidak no fragrance ya, tidak beraroma. Tapi walaupun tidak beraroma wangi, dia memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri. Kembali lagi ya, saya ingatkan ya sahabat, untuk jenis anggrek, hampir semua jenis anggrek tidak boleh diletakkan di tempat terbuka karena nanti menyebabkan kerusakan pada bagian tanaman. Ini kembali lagi kita lihat di bagian bunganya. Unik ya sahabat, unik, cantik, antik dan menarik, dan jarang di pasaran loh sahabat. Nah seperti ini dia penampakannya.
Kalau kita letakkan di pot, bisa kita bikin ajir untuk di bagian tangkai bunga, atau bikin pancang di bagian tangkai bunga, agar bisa kita modifikasi biar tumbuh menjulang di tangkai bunganya, tidak menjuntai ke bawah seperti ini. Nah, kita lihat bagian-bagian bunganya. Nah, ini dia, tak bosan-bosan ya sahabat. Dan ini juga merupakan hiburan tersendiri, khususnya bagi saya. Kalau dalam pekerjaan ada sedikit permasalahan atau agak pusing-pusing sedikit dengan pekerjaan, tinggal saya lihat bagian tanaman saya cek di pondok anggrek, kita lihat hoya. Kalau ada hama, kalau ada gulma, saya bersihkan, dan tentu merupakan hiburan tersendiri. Jadi yang rasa-rasa pusing, rasa-rasa penat karena pekerjaan utama, jadi itu akan hilang. Sahabat alam, sahabat anggrek Nusantara, tentu kalau kita ingin membudidayakannya, kita menumbuhkan dulu keinginan kita dalam pribadi kita. Saya ingin merawat jenis tanaman ini. Contohnya saya ingin merawat jenis anggrek alam. Tentu dipahami dulu ya sahabat. Pahami dulu, lihat di literatur atau konsultasi ke teman-teman pembudidaya anggrek alam. Bagaimana sih maunya si anggrek alam itu? Kalau di iklim yang panas dan di iklim yang dingin, apakah cocok untuk jenis anggrek tertentu? Tentu pertimbangan juga untuk memiliki anggrek alam ya sahabat. Jangan juga terburu-buru begitu sahabat melihat itu bagus, kemudian sahabat tanam, sementara sahabat belum mengetahui atau kurang mengetahui cara budidayanya dan bagaimana maunya si tanaman tersebut. Nah, kita lihat kembali keindahan yang dipancarkan. Jadi tadi ya sahabat, yang bagian meruncing di bagian bawah itu adalah calon bunga baru. Nanti setelah gugur bunga yang lagi mekar sekarang ini, di beberapa hari berikutnya akan muncul kembang baru yang berkisar 3 atau 4 hari kemudian setelah rontok bunga utama. Atau kalau di bunga utama ini menjadi buah, nanti tetap akan muncul bunga baru, kecuali nutrisi kurang cukup atau tidak mencukupi untuk perkembangan buah, maka bunganya akan rontok. Kita lihat dari atas ya, ini mahkotanya menyerupai pedang juga, ada menyerupai 2 pedang. Sepintas ini mirip Celogyne speciosa ya sahabat, karena ini memang dari seksi speciosa, masih kerabat dengan Celogyne speciosa yang dari Pulau Sumatera. Ini kita lihat kembali di bagian bulb yang tidak berdaun yang saya tempelkan di kayu. Ya seperti ini, dengan harapan nanti akan tumbuh tunas-tunas baru yang bikin rimbun, dan satu tunas punya potensi untuk menghasilkan 1 bunga seperti ini. Ya seperti ini ya sahabat. Sangat mudah sekali untuk membudidayakannya. Seperti ini. Sebelum kita tempel bagian bulb bulb dari anggrek Celogyne septemcosta tadi, kita tempelkan dulu lumut tanah ya sahabat, untuk menjaga kelembaban dari media tersebut, karena media kulit kayu ini cenderung lebih cepat kering. Baik sahabat anggrek, sahabat alam,
sahabat anggrek Indonesia, sahabat anggrek Nusantara. Demikian liputan untuk kali ini, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu menjaga